Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa-apa pada golongan mereka. Seiring dengan tenggelamnya matahari Ramadan di ufuk barat pada kemarin malam, cakrawala digetarkan, lantunan-lantunan pujian kebesaran dan kemuliaan Allah yang keluar dari bibir-bibir kaum muslimin, kaum mukminin di seluruh penjuru dunia. Setiap jiwa, setiap mukmin berserah diri kepada Allah, yaitu menyuarakan luapan kemenangan setelah berpuasa kurang lebih sebulan penuh di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tetapi sungguh ironis sekali, dewasa ini kita melihat atau kita memandang ke seluruh penjuru dunia,
ternyata realita di dunia ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Keadaan umat Islam di Palestina, Syria, Yaman, Afrika, Eropa, Amerika, Burma, bahkan di negeri tercinta kita ini, Indonesia, itu jauh dari harapan atau di luar dari ekspektasi yang kita inginkan. Umat Islam dalam keadaan yang terpuruk, selalu diperlakukan dengan semena-mena. Ketika menjadi minoritas, kita tidak berdaya upaya. Walaupun kita menjadi mayoritas, tanah, harta, dan kemerdekaan dirampok, nyawa dan kehormatan tiada berharga. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita ingin melawan kezaliman, kita akan menantang kezaliman dan ketidakadilan yang ditimpakan. Bahkan seluruh dunia menuding dan mengecam kita dengan segala kecaman. Mereka mengecam kita sebagai orang yang tidak beradab. Mereka mengecam bahwasanya kita ini intoleran. Mereka mengecam sebagai umat muslim yang tidak dengan cinta kedamaian. Jangankan kita ingin mengangkat senjata, mempertahankan hak dan kehormatan diri kita pun kita sulit rasanya untuk mempertahankannya. Ingin melaksanakan sholat, ingin berpakaian muslim, atau bahkan kita ingin memanjangkan jenggot pun selalu dicurigai sebagai salah seorang yang radikal, teroris, dan beberapa sebutan-sebutan yang menunjukkan kehinaan, kekurangan, dan perkataan atau sebutan yang negatif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izzah, kemuliaan atau kehormatan sebagai seorang muslim adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahzunka qaulahum." Janganlah kamu sedih oleh perkataan-perkataan mereka. "Wa la yahzunka qaulahum. Innal 'izzata lillahi jami'a." Karena sesungguhnya karena sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya hanyalah kepunyaan Allah. Bahkan dalam ayat yang mungkin sering kita baca dalam akhir di doa-doa kita, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, pemilik izzah, terlepas dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dari ayat di atas kita bisa menginterpretasikan bahwa Allah adalah pemilik
dan sumber dari segala kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan atau izzah ini kemudian diberikan kepada Rasulnya. Izzah ini kemudian diberikan kepada orang-orang pilihan yang dekat kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala di Quran ini, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Padahal izzah itu hanyalah milik Allah dan diberikannya kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Suhail bin Amr, jururun di Quraisy yang datang ke Madinah dan selalu mengamati bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang dilakukan atau bagaimana memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Suhail bin Amr bercerita kembalinya dia ke Makkah. Apa yang dia katakan? Aku sudah mengunjungi Kisra Persia. Aku sudah mengunjungi Najasyi di Abyssinia dan aku sudah mengunjungi Kaisar di Romawi. Tapi aku tidak pernah melihat seperti yang aku lihat ketika mengunjungi Madinah. Bagaimana para mukminin yaitu sangat mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya yang begitu dicintai, dipatuhi dan dimuliakan oleh seluruh pengikutnya, yaitu bagaimana para pengikut, para sahabat Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti, selalu mentaati, dan selalu memuliakan Rasulullah SAW. Aku melihat hal yang sungguh luar biasa. Nabi Muhammad SAW berwudu dan para sahabat bergegas untuk menunggu tetesan-tetesan air yang turun dari sisa wudu. Kalian boleh mencoba melakukan apa saja untuk menghancurkannya. Kalian boleh saja untuk merusak pertahanan mereka. Tapi orang-orang ini tidak akan pernah menyerahkan pemimpinnya. Bahkan mereka akan menyerahkan nyawa. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulnya, kemuliaan yang juga diberikan kepada para kaum mukminin, yaitu para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang beriman pada generasi awal sampai Islam bisa berkuasa kurang lebih 700 tahun lamanya. Lalu pertanyaannya, mengapa tahun-tahun terakhir, bahkan beberapa tahun ke belakang, Allah mencabut kemuliaan itu dari diri kita, mencabut izzah itu, bahkan menimpakan kehinaan kepada umat sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang dirahmati Allah, sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah memperingatkan kita
kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kehinaan yang ditimpakan kepada umat saat ini adalah karena kita mencari kemuliaan dengan menjauh, bahkan meninggalkan sumber kemuliaan yang sejati, yaitu Allah Rabbul Izzah. Dengan sendirinya, satu-satunya jalan untuk kembali meraih kemuliaan, satu-satunya jalan untuk merebut izzah, yaitu kita mencari kepada sumbernya langsung, yaitu dari pemilik dan sumber kemuliaan itu sendiri, dengan mengamalkan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang telah dilarang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a, ilaihi yas'adul kalimul thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka milik Allah lah semua kemuliaan itu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, pada hakikatnya bulan Ramadan ini adalah sarana pelatihan diri, sarana mawas diri, sarana mendidik kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan dan menjalankan syariat Islam, yaitu tentunya berhukum kepada hukum-hukum Allah. Lihatlah sekarang orang-orang yang mengorbankan prinsip-prinsipnya, menghalalkan yang haram, memelintir ayat-ayat Allah. Mereka memelintir ayat-ayat Allah demi mendapatkan sponsor, jabatan, popularitas atau kekayaan di dunia ini. Lihatlah orang yang mengaku beriman tapi lebih mengutamakan berwala kepada orang-orang yang di dada atau di hati mereka tidak ada sedikit pun iman di dalamnya. Padahal Allah merintahkan kita untuk berwala kepada orang-orang yang seiman atau orang-orang yang satu keimanan yang ada, yang selalu mempertahankan keimanannya di dalam hatinya. Allah Ta'ala, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaquna indahul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi aulia atau pemimpin, teman penolong, dengan meninggalkan orang-orang mukmin, apakah mereka mencari izzah di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya izzah itu hanyalah kepunyaan Allah. Bulan Ramadan melatih kita, mendidik kita untuk konsekuen, mendidik kita untuk istiqomah dengan keislaman kita, mendidik kita untuk menjadi muslim sejati, yaitu muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Perhatikanlah ayat tentang izzah atau kemuliaan dalam Al-Quran. Allah akan
memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi orang yang beriman, yaitu mukmin sejati. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa'adallahu alladziina aamanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihati, dan di antara kalian yang mengerjakan amal-amal saleh. Fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yaitu orang-orang yang beramal soleh dan bersungguh-sungguh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia akan mengganti keadaan mereka setelah mereka sebelumnya dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari surat Al-A'raf ayat 96, Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk-penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka Allah pasti akan bukakan untuk mereka keberkahan, pintu keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan juga dari keberkahan yang ada di pintu bumi. Singkatnya, fitrah Islam, fitrah kaum mukminin, fitrah kaum muslimin adalah izzah atau kemuliaan. Fitrahnya yaitu seorang mukmin, yaitu seorang yang mulia. Kehinaan dan kemunduran yang dialami umat saat ini bukanlah fitrah yang sesungguhnya. Kita dewasa ini, kita rasakan pada saat ini banyak kehilangan fitrah, banyak kehilangan kemuliaan, karena kita banyak meninggalkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Kalau kita ingin meraih kembali kemuliaan atau izzah tadi, tidak ada cara lain kecuali kita harus menjalani kehidupan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dan sepanjang tahun, dengan selalu berpegang teguh kepada nilai dan sikap keimanan dan ketakwaan, yang mana kita lakukan konsisten dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menjadi seorang muslim atau seorang mukmin yang tidak hanya melaksanakan ritual ibadah seperti sholat, puasa di bulan Ramadan tanpa ada esensi, tanpa ada visi dan misi dalam mengerjakannya. Keimanan dan ketakwaan kita menjadi pakaian yang selalu harus kita pakai, yang akan menghiasi dan masuk ke dalam sanubari kita. Dan itu tentunya harus kita tularkan ke dalam aspek
aspek kehidupan kita, yaitu ketika bermuamalah dengan nas, bersosial dengan masyarakat, dengan tetangga dan keluarga. Dengan cara ini insya Allah biiznillah kemuliaan, izzah dan kehormatan akan dikembalikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita akhiri khutbah ibadah Idul Fitri kita pagi ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.